Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 48. Oke lah, gak sebanyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Begitu tetua mengatakan bahwa sebenarnya Yueru merupakan seorang pewaris, seluruh alun-alun besar menjadi cukup sunyi. Banyak tatapan mata melihat pada Yueru yang berada di loteng yang tinggi. Dan mereka tahu bahwa seorang pewaris merupakan orang yang paling dihormati di Suan Santian. Yueru melihat pada sang tetua, kemudian dia mengatakan, "Senior, kenapa kau malah mengatakan semua ini pada mereka?" Tetua itu hanya tersenyum dan dia mengetahui ketakutan dari seorang Yueru. Bagaimanapun juga, seorang pewaris harus menyembunyikan identitas aslinya sampai dia benar-benar mampu mendapatkan warisan tersebut. Sang tetua kali ini mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir seperti ini. Lagi pula, seorang pewaris adalah orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan kali ini, Tuhan juga telah memberkati Suan Santian untuk mendapatkan seorang pewaris sepertimu. Aku mengetahui kekhawatiran apa yang kau pikirkan. Memang tidak baik untuk mengungkapkan identitas dari seorang pewaris. Namun, yang tidak kau ketahui adalah identitas pewaris sangat dihormati di dalam Suan Santian ini. Jumlah dari mereka hanya beberapa saja di Suan Santian, dan semua orang yang berada di Suan Santian ini akan memberikan perhatian dan juga perlindungan lebih terhadap seorang pewaris. Jadi kau tidak perlu khawatir seperti itu." Mendengar ucapan dari sang tetua ini membuat Yueru segera menganggukkan kepalanya. Orang-orang yang berada di alun-alun besar masih tidak percaya dan juga tidak menyangka bahwa sebenarnya Yueru merupakan seorang pewaris, dan itu dianggap hal yang luar biasa serta sangat langka. Seorang pria yang tadinya dipanggil dengan sebutan Kakak Ma, nama aslinya merupakan Mage, dan dia dengan cukup syok mengatakan, "Wanita itu sebenarnya adalah seorang pewaris. Aku benar-benar menyesal telah menghina dirinya sebelum ini." Raut wajah dari Mage dipenuhi dengan keringat dingin untuk saat ini. Mereka yang merupakan seorang pewaris telah dilahirkan dengan beberapa fisik dan juga bakat yang cukup aneh. Dan biasanya orang seperti ini ketika warisan di dalam tubuhnya telah bangkit akan memiliki kekuatan luar biasa, sehingga sudah dipastikan bahwa di masa depan akan menjadi seorang pemimpin dari sekte yang benar-benar kuat. Jadi kekuatan dari seorang pewaris itu tidak boleh diremehkan. Selain itu, jika seseorang belum mampu membangkitkan kekuatan warisan di dalam tubuhnya, namun dia masih mampu meminjam kekuatan itu sendiri, dan tidak ada satupun orang yang tahu kekuatan besar macam apa yang dipinjam oleh seorang pewaris, karena semua orang mengetahui bahwa kekuatan warisan dari seorang pewaris itu setidaknya akan berada di tahap dosian. Wansia yang berada di atas panggung tiba-tiba saja bergumam pada dirinya sendiri, "Seorang pewaris, aku benar-benar ingin mencoba kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Yueru ini. Sepertinya dia akan menjadi lawan yang cukup menarik." Mendengar ucapan dari Wansia membuat Song Cheng segera mengatakan, "Sama sekali tidak menarik. Telah dikabarkan kekuatan dari pewaris ini cukup tirani, dan saat ini kita tidak mengetahui kekuatan asli apa. Jika Yueru membangkitkan kekuatan warisan di dalam tubuhnya, jadi lebih baik bagi kita untuk berhati-hati dengannya. Bagaimanapun juga, kita pasti akan bertemu dengan dirinya di kompetisi uji coba berikutnya." Wansia hanya menoleh pada Song Cheng. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Bilang saja jika kau takut dengan Yueru." Sementara Suzuki tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Lalu dia berkata, "Saudari Wansia, sudahlah, kau tidak perlu berdebat dengan para pria ini. Mereka semuanya adalah para pria pengecut." Mendengar ucapan dari Suzuki membuat Song Cheng dan juga yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Sementara tetua yang berada di hadapan dari Yueru segera menyerahkan token terhadap Yueru sambil mengatakan, "Ambillah token milikmu dan kembalilah ke tempat." Yueru segera menerima token tersebut dan dia tidak berdiri di atas panggung, sebaliknya malah kembali ke tempat Shoyen berada. Selanjutnya, orang tua yang berada di atas loteng sekali lagi membuat pengumuman. "Berikutnya, aku akan mengumumkan bakat kelas 5 terakhir yang juga menempati posisi pertama dari bakat kelas 5 ini." Tetua itu pun mengeluarkan batu giok dan di belakangnya
tertulis nama Xiaoyan, kekuatan jiwa tingkat ke-10. Raut wajah dari sang tetua kini telah terlihat cukup terkejut, namun dia tidak mengumumkan kekuatan jiwa tingkat ke-10 ini. Selanjutnya, tetua itu pun berteriak dengan keras. Orang yang menjadi raja pemula yang menempati posisi pertama dari bakat kelas 5 adalah Xiaoyan. Dalam sekejap, raut wajah orang-orang yang berada di dalam tempat ini terlihat cukup menarik. Mereka segera menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat siapa sebenarnya pemuda yang bernama Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri tidak terlalu terkejut ketika namanya diumumkan. Awalnya, Xiaoyan malah berpikir bahwa dia lebih lemah jika dibandingkan dengan Yueru yang merupakan seorang pewaris. Namun tidak disangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan menempati posisi pertama dari bakat kelas 5. Selanjutnya Xiaoyan berjalan maju dengan cukup santai ke arah loteng dari sang tetua berada. Hal ini telah menarik banyak perhatian, dan orang yang tadinya berada di sebelah dari Xiaoyan yang dipanggil sebagai Mage juga sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiaoyanlah yang berada di posisi pertama dari bakat kelas 5. Mage hanya bisa mengatakan mustahil. Sebenarnya Xiaoyan adalah dirinya. Aku benar-benar telah meremehkan orang ini. Xiaoyan kemudian melompat dan dia telah sampai di sebuah loteng, tepatnya di hadapan dari sang tetua. Kemudian Xiaoyan membungkuk hormat sambil mengatakan, "Salam hormat tetua." Orang tua itu segera tersenyum ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, "Ternyata dirimu pemuda yang dikatakan oleh Wu Jiang sebelumnya, kekuatan jiwa tahap D, dan kau benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang tidak bisa diremehkan." Sebagai orang tua, aku cukup iri pada anak muda seperti dirimu. Xiaoyan hanya tersenyum, yang kemudian dia berkata, "Tetua, tolong jangan melebih-lebihkan. Aku memiliki semua ini hanya karena keberuntungan." Banyak orang yang berada di alun-alun besar merasa tidak puas karena sebenarnya yang menjadi raja pemula adalah Xiaoyan. Mereka kemudian mengatakan, "Tiga teratas dari bakat kelas 5 ini begitu banyak keanehan. Sebenarnya orang yang menjadi raja dari para pemula hanya memiliki kekuatan di bintang 3 Dodi." Orang yang bernama Mage tiba-tiba saja berteriak, "Tetua, apakah kau tidak salah memberikan sebuah pengumuman? Xiaoyan hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Kenapa dia mendapatkan peringkat pertama dari bakat kelas 5 ini?" Raut wajah Xiaoyan dalam sekejap saja berubah menjadi cukup serius ketika dia mendengarkan ucapan dari Mage. Tampaknya orang tersebut benar-benar telah meremehkan seorang Xiaoyan. Di sisi lain, ucapan dari Mage telah memprovokasi banyaknya orang di alun-alun besar ini. Mereka juga telah memandang Xiaoyan dengan cara yang sangat meremehkan. Di tempat ini banyak orang yang telah mencapai bintang 4 Dodi. Namun, kenapa yang menjadi raja pemula adalah Xiaoyan yang kekuatannya hanya berada di bintang 3 Dodi tahap puncak? Jika itu merupakan kasus dari Yueru, mereka tidak keberatan karena identitas Yueru sebagai seorang pewaris. Namun, sekarang hal seperti itu menjadi milik dari Xiaoyan. Banyak orang yang meragukan kemampuan dari Xiaoyan. Hal seperti ini membuat Mage memiliki sebuah pemikiran buruk untuk memprovokasi Xiaoyan supaya dia mau bertarung dengan Mage. Apabila Mage ini bisa menangkan sebuah pertarungan melawan Xiaoyan, maka gelar raja baru dari Xiaoyan akan menjadi milik Mage. Maka dari itu, apapun yang terjadi, Mage harus bisa membuat Xiaoyan mau bertarung dengan dirinya. Suzu King yang berada di atas panggung sekarang juga mengeritikkan dahinya ketika dia melihat ke arah Xiaoyan. Kemudian Suzu King pun mengatakan, sebenarnya yang menjadi 3 besar dari bakat kelas 5 ini laki-laki ditempati oleh mereka yang berada di bintang 3 Dodi. Wan Xia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Orang yang bernama Xiaoyan ini tampaknya memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ucapan dari Wan Xia seolah-olah dia takut dengan seorang Xiaoyan. Meskipun Wan Xia ini terlihat seperti gadis yang urakan, namun pandangan matanya tidak salah ketika dia menilai orang. Selanjutnya Wan Xia mengatakan, "Xiaoyan, orang ini tidak mudah dihadapi." Tatapan mata Wan Xia kemudian melihat pada 4 orang yang berada di sebelahnya. Lalu dia sambil tersenyum mengatakan, "Apakah di antara kalian semuanya ada yang berani merebut gelar raja baru yang dimiliki oleh Xiaoyan? Bagaimanapun juga,
kekuatan Shoyen hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi, sementara kalian berada di tahap menengah dari bintang 4 Dodi. Kalian pasti memiliki peluang yang tinggi untuk bisa menang melawan Shoyen. Mendengar ucapan dari Wan Xia ini membuat Song Cheng segera tertawa, kemudian diam jawabnya. Nona Wan Xia, kita bukan orang yang cukup bodoh. Gelar Raja Baru secara alami hanya akan didapatkan oleh mereka yang kuat. Meskipun kekuatan Shoyen saat ini hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi, namun kita tidak boleh meremehkan dirinya. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui rahasia apa yang dimiliki oleh Shoyen. Mendengar ucapan dari Song Cheng, 3 pemuda yang lainnya menganggukkan kepalanya dengan setuju. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang cukup berpengalaman, jadi tidak boleh meremehkan seorang lawan sekecil apapun. Namun beberapa orang bodoh yang berada di alun-alun masih tidak percaya dengan gelar Raja Baru yang didapatkan oleh Shoyen. Terutama itu berlaku pada orang seperti Mage. Orang tua yang berada di atas loteng tiba-tiba saja berkata, jika aku melihat kalian semuanya, sepertinya masih ada beberapa orang yang tidak percaya dengan kemampuan Shoyen. Lihatlah, token giok ini merupakan pengumuman yang dibuat oleh orang-orang peringkat atas dari Suan Santian, dan di dalam token giok ini sudah jelas tertulis nama dari Shoyen. Apakah kalian pikir aku telah salah membuat sebuah pengumuman? Mage kemudian berteriak dengan keras. Lalu bagaimana tetua? Kenapa Raja Baru ini dari tadi diam saja? Apakah yang disebut sebagai Raja Pemula hanyalah seorang pria yang ingin menyembunyikan kepalanya, kemudian menunjukkan ekornya? Yueru yang berada di samping dari Mage tiba-tiba saja berteriak dengan marah. Diam kau, jangan banyak ngomong kosong, dan jangan berbicara buruk tentang Shoyen. Ucapan dari Yueru itu dalam sekejap saja membuat Mage segera tertawa terbahak-bahak. Kemudian Mage berkata dengan keras, sepertinya yang disebut sebagai Raja Pemula telah memiliki seorang pelindung dan bersembunyi di belakang seorang wanita. Shoyen, kenapa kau tidak pulang saja dan mencari ibumu lalu minta nenen? Ucapan dari Mage itu membuat banyak orang yang berada di alun-alun besar segera tertawa, memberikan sebuah ejekan. Selanjutnya Mage kembali berteriak, Shoyen, apakah kau ingin mendapatkan gelar dari Raja Baru di bawah perlindungan dari seorang wanita ini? Jika memang itu yang ingin kau lakukan, kupikir dirimu harus secepatnya pulang dan tidak perlu berada di tempat ini lagi. Ucapan dari Mage itu membuat Yueru terlihat cukup emosi. Baru saja Yueru akan bergerak memberikan serangan terhadap Mage, tiba-tiba saja Shoyen yang berada di atas loteng kali ini segera berkata, aku diam saja sebenarnya karena aku mengetahui bahwa kau memang sengaja memprovokasi diriku supaya aku bertarung dengan dirimu. Aku pikir pertarungan ini hanya akan membuang-buang waktu yang tidak perlu. Mage kemudian berteriak dengan marah. Lalu bagaimana jika kau memang sudah mengetahui maksudku? Berani tidak kau bertarung melawanku? Mage mengatakan hal seperti ini karena dia masih memiliki minat yang besar terhadap gelar Raja Baru yang dimiliki oleh Shoyen. Bagaimanapun juga, Shoyen hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi, sementara kekuatan Mage berada di bintang 4 Dodi. Dia cukup percaya diri bisa mengalahkan seorang Shoyen. Shoyen kemudian bertanya pada tetua yang berada di sebelahnya, tetua, bagaimana aturan dari kompetisi ini berlaku? Orang tua itu hanya mengatakan aturannya bebas, asal jangan sampai mati. Shoyen kemudian melihat ke arah Mage sambil mengatakan, baiklah jika begitu, aku menerima tantanganmu. Ucapan dari Shoyen itu dalam sekejap saja membuat Mage tersenyum dengan licik. Pada akhirnya, provokasi yang dia lakukan berhasil juga. Di dalam hati, Mage kemudian mengatakan, akhirnya Shoyen benar-benar terpancing oleh provokasi dariku. Orang ini benar-benar bodoh. Tetua yang berada di samping dari Shoyen kemudian sekali lagi membuat pengumuman. Mage telah menantang Raja Pemula Shoyen. Maka dari itu, pertarungan antara keduanya akan segera dilakukan. Namun, jangan sampai di antara kalian berdua yang memiliki niat untuk saling membunuh. Tatapan mata dari Mage melihat Shoyen dengan cukup tajam, dan dia sudah membuat sebuah keputusan akan melakukan serangan dengan cepat supaya bisa mengalahkan Shoyen di dalam pertarungan ini, kemudian merebut gelar Raja Baru dari seorang Shoyen.
Soyen kemudian melayang di atas alun-alun. Pandangan matanya melihat ke arah Mage sambil berkata, "Karena aku sudah menerima tantanganmu, maka majulah dan mari kita lakukan pertarungan." Pandangan mata dari semua orang yang berada di alun-alun ini melihat ke arah Soyen, namun mereka tidak bisa merasakan aura dari dalam tubuh Soyen. Yang mereka rasakan saat ini hanyalah pandangan mata penuh dengan kekejaman dari seorang Soyen. Seolah-olah Soyen ini telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya. Dilihat oleh Soyen dengan cara yang cukup menyeramkan, membuat Mage merasa cukup aneh dengan Soyen ini. Bahkan dia mulai merasakan takut di dalam hatinya. Namun Mage menekan ketakutan ini dan dia pura-pura tetap tenang sambil mengatakan, "Soyen, sayang sekali, kemungkinan gelar Raja Pemula milikmu hari ini akan segera berakhir." Semua orang yang berada di alun-alun besar pada akhirnya mundur dan membentuk lingkaran yang cukup besar. Soyen segera turun dari udara dan dia berdiri dalam jarak 100 meter dari tempat Mage. Wan Xia yang berada di atas panggung ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, "Soyen ini tidak sederhana. Aku tidak bisa merasakan aura di dalam tubuhnya, namun aku bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari seorang Soyen." Jelas hal seperti ini hanya didapatkan oleh mereka yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati dalam kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat, apakah Soyen ini hanyalah sampah yang memiliki keberuntungan besar, ataukah dia benar-benar orang yang luar biasa? Aku rasa tontonan hari ini akan cukup menarik. Song Cheng kemudian bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Soyen ini? Apakah dia bisa mengalahkan Mage dalam 10 gerakan?" Su King tiba-tiba saja tersenyum. Lalu dia mengatakan, "10 gerakan sepertinya terlalu banyak. Menurut pendapat pribadi milikku, 8 gerakan sudah cukup untuk bisa mengalahkan Mage." Di alun-alun besar, pandangan mata dari Mage melihat tajam ke arah Soyen, dan kemudian sekali lagi dia mengatakan, "Hari ini gelar Raja Pemula milikmu tidak bisa dipertahankan dan kemungkinan kau harus menyerahkannya padaku." Soyen kemudian berkata, "Meskipun aku telah menyetujui tantanganmu, namun kau masih harus membayar kompensasi karena telah menarikku ke dalam sebuah pertarungan. Jika tidak mendapatkan kompensasi, kemungkinan aku akan cukup menyesal." Mage kemudian mengatakan, "Kompensasi apa yang kau inginkan?" Soyen mengulurkan jarinya sambil berkata, "Jika aku bisa mengalahkan dirimu, maka kau harus membayarku 10 juta yuan. Mendengar ucapan dari Soyen membuat Mage terlihat cukup marah. Lalu dia berteriak, sebenarnya kau ingin merampok diriku? Aku tidak punya 10 juta yuan, namun aku memiliki pil obat tingkat D. Bagaimana jika aku menggunakan pil obat itu sebagai taruhan kali ini?" Soyen cukup penasaran, lalu dia bertanya, "Pil obat macam apa yang kau miliki?" Mage secara perlahan mengatakan, "Aku memiliki pil penambah kecepatan, dan orang yang mengonsumsi pil ini, maka dalam sekejap kecepatannya akan seperti kilat. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan taruhanku kali ini? Jika kau menang, kau mendapatkan pil yang aku miliki, namun jika kau kalah, kau harus menyerahkan gelar raja baru yang kau miliki." Soyen sedikit tersenyum, lalu dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku setuju dengan taruhanmu. Mari kita bertarung. Kau harus menunjukkan kekuatan penuhmu. Jika tidak, maka kau akan kalah di dalam pertarungan ini dengan 1 gerakan. Mage, jika kau bisa menahan seranganku dalam 1 gerakan ini, maka gelar Raja Pemula akan aku serahkan padamu." Ucapan dari Soyen itu dalam sekejap saja membuat alun-alun besar ini menjadi cukup ramai. Banyak orang tidak menyangka bahwa Soyen memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Mage hanya dalam 1 gerakan. Orang-orang sekarang mengatakan, Soyen ini, dia benar-benar cukup arogan. Kekuatannya hanya berada di puncak dari bintang 3 Dodi. Namun dia berpikir untuk mengalahkan Mage yang berada di tahap awal dari bintang 4 Dodi dalam 1 gerakan. Bahkan orang yang berada di tahap menengah dari bintang 4 Dodi tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap awal dari bintang 4 Dodi dalam 10 gerakan. Apakah sebenarnya Soyen telah dibodohi oleh Mage? Song Cheng kemudian bergumam pada dirinya sendiri.
Raja pemula Xiaoyan. Orang ini sepertinya cukup gila. Wan Xia melihat Xiaoyan dengan penuh hati-hati dan dia sedikit memiliki minat terhadap Xiaoyan, lalu mengatakan, Xiaoyan benar-benar sudah gila. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hal itu bisa dianggap luar biasa. Sementara Yueru dan juga Mu Feng tidak mengatakan apapun karena mereka berdua percaya bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang suka beromong kosong. Mage melihat ke arah Xiaoyan, kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan kekuatan penuhmu, dan aku ingin lihat bagaimana caranya dirimu bisa mengalahkan diriku dengan satu gerakan. Setelah mengatakan hal tersebut, Mage mengeluarkan doki yang cukup luar biasa dari dalam tubuhnya. Kemudian, hal seperti ini telah berubah menjadi sebuah perisai cahaya yang cukup aneh menyelimuti seluruh tubuh Mage. Seolah-olah perisai cahaya ini tidak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan oleh mereka yang berada di bintang 4 di tahap menengah. Pandangan mata dari semua orang sekarang telah terfokus ke arah Xiaoyan dan juga Mage. Xiaoyan kemudian menutup matanya untuk beberapa saat dan tiba-tiba saja Xiaoyan membuka matanya kembali, namun jaraknya masih berada 100 meter dari Mage. Saat berikutnya, Xiaoyan langsung menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Dia kali ini sudah berpindah di sebelah dari seorang Mage. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian memberikan tamparan yang keras. Hal ini membuat perisai pelindung seorang Mage dalam sekejap saja langsung hancur. Tubuh dari orang itu kini telah terpental jauh sambil memuntahkan darah segar. Dan selanjutnya, Mage telah jatuh pingsan. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini melihat ke arah Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup aneh. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan benar-benar mengalahkan Mage dalam satu tamparan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah masih akan ada orang yang meremehkan kekuatan dari Xiaoyan dan juga meragukan gelar Raja Pemula yang didapatkan Xiaoyan hari ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.